Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan meminta bimbingan Roh Kudus melalui perenungan di pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada istirahat kami di malam hari tadi. Terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami hendak merenungkan bacaan Alkitab yang diberikan kepada kami. Kiranya Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh memahami, lalu kami boleh melakukan apa yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini bacaan Alkitab kita dari surat Roma pasal 7, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Arti Hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian bacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan hari ini, mari kita bersama memikirkan seperti apa hidup yang benar. Apakah hidup yang benar berarti tidak pernah melakukan kesalahan? Apakah hidup yang benar berarti tidak pernah mengalami kegagalan? Ya, kehidupan kita, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, memang sangat melekat pada penilaian akan salah dan benar, gagal dan berhasil. Hingga kadang kita diperhadapkan dengan sebuah dilema. Apakah sebenarnya perilaku kita sudah baik dan benar, ataukah sebenarnya kita salah? Nah, Ibu Bapak dan Saudara, pada pagi hari ini kita mau melihat bersama bagaimana Paulus pada suratnya kepada jemaat di Roma menjelaskan tentang hidup yang benar dalam Kristus, sebagaimana tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu hidup benar dalam Kristus. Surat Roma sendiri ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini bertujuan untuk meluruskan pertikaian, perselisihan yang terjadi antara jemaat Roma yang adalah orang Yahudi dan jemaat Roma yang tidak berlatar belakang Yahudi. Kita tahu bersama bahwa keturunan Yahudi, orang-orang Yahudi lekat dengan hukum-hukum Taurat.
Mereka begitu memegang teguh hukum Taurat. Hal ini menimbulkan kebingungan karena ada juga jemaat di Roma yang tidak dididik dengan hukum-hukum Taurat, tidak menjalankan hukum Taurat sebagaimana yang dilakukan oleh keturunan Yahudi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, Paulus menjelaskan beberapa hal terkait dengan hukum Taurat. Yang pertama, yang saya catat adalah Paulus mencoba menjelaskan kedudukan hukum Taurat dengan ikatan suami istri, yaitu di mana ketika salah satunya meninggal, maka setiap aturan yang disepakati selama salah satu hidup menjadi tidak lagi berlaku. Hukum yang mengatur pernikahan mereka juga tidak lagi berlaku. Nah, Paulus menyatakan bahwa hukum Taurat ini sudah dikalahkan oleh pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus. Anak Allah yang sudah diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia telah mengalahkan segala bentuk hukum yang ada di dunia, yang diklaim dapat menjadi kunci keselamatan bagi umat manusia. Lalu yang selanjutnya, jika kita melihat pada ayat bacaan kita, yaitu pada ayat yang kelima, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Pada ayat yang kelima ini dijelaskan bahwa hukum Taurat justru mengarahkan kita untuk hidup dalam dosa. Maksud dari perkataan Paulus ini adalah hukum Taurat membuat kita tidak menyadari anugerah keselamatan dari Allah yang sudah tersedia bagi kita. Kita hanya terfokus pada kekuatan kita sendiri untuk hidup menaati hukum Taurat, tanpa memahami bahwa kita juga harus berserah kepada Allah yang memberi keselamatan kepada kita melalui penebusan Yesus Kristus. Hukum Taurat memberikan tuntunan bagaimana hidup yang baik, yang sesuai dengan norma, namun tidak memberikan jaminan bahwa kita akan selamat dengan melakukannya. Karena manusia selamanya berdosa, dan keselamatan hanya bisa diperoleh dari pengorbanan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu, maka jemaat Tuhan, pengikut Kristus, diajak untuk hidup dalam pembenaran oleh Kristus yang telah menebus dosa manusia, sebagaimana yang dinyatakan pada ayat pembacaan kita, yaitu ayat yang ke-6. Ini menjelaskan bahwa pembenaran akan hidup manusia adalah hanya berdasarkan iman dan kepercayaan kepada Kristus. Berdasarkan beberapa hal yang telah kita baca, apa yang kita sudah pahami dari bacaan kita pada pagi hari ini, saya rasa kita bersama bisa memahami bahwa ini bukan berarti hukum, aturan, norma yang ada misalnya di negara kita, atau hukum Taurat yang ada di Alkitab yang sudah kita ketahui bersama, itu bukan berarti tidak memiliki nilai sama sekali atau tidak dapat dipercaya atau mungkin tidak penting sama sekali. Namun yang harus kita ingat adalah bahwa ketika hukum itu kita lakukan, ketika kita berusaha untuk menaati peraturan-peraturan yang ada, kita harus mendasarinya dengan tuntunan Roh Kudus yang sudah dianugerahkan pada setiap kita. Yesus sendiri bukanlah hadir untuk menentang hukum-hukum Taurat, namun ia menggenapi apa yang ada pada hukum Taurat dengan menyatakan kasih bagi sesama, memperhatikan orang-orang yang tertindas. Ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Kita tidak fokus saja, kita tidak hanya fokus pada penilaian yang mana yang salah, yang mana yang benar, seberapa banyak kita berlaku benar ataupun salah di mata Tuhan. Bukan semua itu, karena tidak ada dosa besar ataupun dosa kecil. Yang ada adalah kita adalah manusia yang berdosa. Kita akan selalu memiliki potensi untuk melakukan kesalahan.
karena kita tidak sempurna, tetapi kita diingatkan untuk mendasari tiap tindakan kita pada kasih Kristus dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, surat Paulus mengingatkan orang Yahudi dan juga pengikut Kristus di Roma pada saat itu bahwa tidak penting memperdebatkan tentang hukum Taurat. Yang terpenting adalah sebagai umat yang telah ditebus, kita harus hidup menurut teladan Yesus dengan iman bahwa Roh Kudus akan menuntun kita. Kita bisa melihat teladan Yesus, salah satunya pada cerita perempuan yang berzina ketika hendak dilempari batu, ketika hendak mendapatkan hukum dari orang-orang di sekitarnya. Yesus menyadarkan tiap orang yang ada saat itu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa dan tidak pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah orang itu mau mengakui kesalahannya dan mau berbalik kembali kepada Tuhan dengan iman bahwa Yesus akan mengampuni, Tuhan kita akan mengampuni kita. Kembali lagi, ini bukanlah sebuah pembenaran bagi kita untuk melakukan hal-hal yang menyimpang ketika kita tahu hal itu salah. Namun ini menjadi kekuatan bagi setiap kita bahwa jika pada hari ini, jika hingga saat ini kita masih boleh ada, kita masih boleh hidup, kita masih boleh menghirup nafas, itu berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh hidup dalam Kristus, menyatakan kasih melalui kehidupan kita, melalui kerja layan kita, melalui apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi tuntunan bagi setiap kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang memiliki kehidupan kami, Allah yang begitu mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk satu firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu mendasarkan kehidupan kami atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Kami harus mendasarkan setiap tindakan kami oleh teladan yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk terus berusaha memperbaharui diri kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berpaut hanya pada firman Tuhan yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mengawali hari kami akan beraktivitas ya Tuhan. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan, menuntun setiap hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menguatkan kami, agar dalam setiap pekerjaan kami dan aktivitas kami boleh sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.